Kesalahan umum dalam belajar. Belajar tanpa tahu target. Target itu penting. Belajar tanpa tahu target membuat kita tidak punya motivasi untuk belajar. Pada saat belajar nanti, kita cuma sekedar membaca tanpa tahu tujuan kita. Coba buat target yang jelas sehingga kamu tahu apa yang ingin kamu capai. Target bisa diisi dengan submateri apa saja yang akan kamu capai. Jangan lupa, tambahkan target waktu supaya kamu bisa membagi waktu untuk menyelesaikan semua target submateri. Mudah terdistraksi. Salah satu hal yang membuat belajar jadi tidak efektif adalah mudah terdistraksi. Contohnya melihat media sosial ketika belajar. Semakin banyak distraksi akan membuat kamu tidak fokus pada materi yang sedang kamu pelajari. Akibatnya belajar jadi sia-sia. Salah satu cara mengatasinya adalah membangun tekad untuk disiplin. Ketika waktunya belajar, jauhkan gadget dari meja belajar. Bisa disimpan di tempat yang jauh dari jangkauan. Belajar tergantung mood. Pola pikir belajar tergantung mood sebenarnya pola pikir yang kurang tepat. Kalau ternyata mood belajar belum datang juga, kita nggak jadi belajar kan? Akibatnya kita jadi nggak paham sama materi yang mau kita capai tadi. Jadi jangan tunggu mood dulu baru kamu belajar, karena kalau ngikutin mood nggak bakalan jadi belajarnya dan akibatnya kamu tidak akan pernah menguasai materi yang sedang kamu kejar. Merasa terpaksa. Setiap orang punya pelajaran yang disukai dan tidak disukai. Tentu saja ini wajar, apalagi mengingat potensi setiap orang berbeda-beda. Tetapi, jika hal itu membuat kita mempelajari suatu materi dengan terpaksa, maka kita tidak akan bisa paham materinya. Walaupun kita tidak menyukai pelajaran tersebut, cobalah untuk merasa ikhlas saat belajar. Nantinya, kita bisa mempelajari dengan sungguh-sungguh. Walaupun nantinya, atau bisa saja, hanya sedikit materi yang kita bisa pahami. Namun pilihan ini lebih baik dibandingkan merasa terpaksa. Tidak melakukan review. Misalnya kamu sudah belajar satu bab selama 3 hari, namun kamu tidak melakukan review materi. Apakah kamu yakin masih ingat dengan materinya? Cara yang efektif adalah dengan melakukan review. Bisa dengan cara mengerjakan soal dan membuat catatan dari materi yang kita ingat. Setelahnya, kita lakukan evaluasi apakah kita benar-benar masih ingat semua materinya. Belajar terlalu lama. Belajar terlalu lama tanpa henti bisa membuat kita merasa jenuh. Lebih baik untuk belajar dengan kuantitas kecil tetapi konstan dan berkualitas. Contohnya belajar selama 1 jam namun selalu dilakukan setiap hari. Tentunya ini lebih efektif daripada belajar terlalu lama namun tidak rutin. Lalu, apa harus selalu 1 jam? Tentu saja kembali ke diri masing-masing. Misalnya bulan ini kamu memilih belajar 1 jam setiap hari. Bulan berikutnya, kamu akan belajar selama 1,5 jam setiap harinya. Begitu seterusnya.